Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom. Ya, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengar dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya. Dimanapun kita berada saat ini. Baik di tempat di mana Bapak Ibu sedang bertugas, atau Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Dan saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertata di atas setiap pujian anak-anaknya. Amin. Dan saya percaya kita semua juga memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita memiliki iman percaya kepada Tuhan yang tidak stagnan lagi, yang tidak biasa-biasa, tetapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-151. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Zoom DC Cell Group wilayah Barat dan Timur. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan membahas bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-151. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan bagian yang ke-17. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap untuk diberkati lewat firman Tuhan? Damaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk mereview dengan singkat beberapa renungan yang sudah saya sampaikan. Karena ini sangat penting, Bapak Ibu. Beberapa renungan minggu lalu yang sudah saya sampaikan supaya kita bisa mengingatnya kembali. Dan saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan mengenai hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa hari-hari ini kita sedang berada di ujung dari segala sesuatu. Kita sedang berada di ujung dari akhir zaman ini. Amin, Bapak Ibu. Dan ini harus menjadi satu peringatan yang serius buat kita. Buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu, tentunya saya tidak sedang menakut-takuti Bapak Ibu dengan keadaan dunia saat ini. Tapi Bapak Ibu harus menyadari bahwa hari-hari ini kita sedang hidup seperti di zamanmu. Dan firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-37. Ya, mungkin bisa ditampilkan. Injil Matius 24 ayat 37. Firman Tuhan mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa hari-hari ini kita sedang hidup seperti di zaman Nuh. Dan saya juga sudah menyampaikan informasi tentang keadaan dunia saat ini. Persis seperti di zaman Nuh. Karena kejahatan manusia yang semakin besar. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sebagai umat pilihannya yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan selama masih ada di dunia ini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempergunakan waktu yang ada, untuk mempergunakan waktu yang masih Tuhan beri untuk
terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri dengan semangat dan bergairah untuk hidup kudus setiap hari. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Itulah cara kita dalam mempersiapkan hidup kita sebagai mempelai wanita. Dan saya akan terus berkata, berulang-ulang untuk kita terus mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu, sebagai mempelai wanita Tuhan, Alkitab berkata, kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, saudara saya sudah menjadi tunangan Kristus. Dan harganya adalah harga darah Yesus. Semahal itu, Pak. Ya, semahal itu. Nah, sebagai mempelai wanita yang sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, mempelai wanita itu artinya sudah dikuduskan dan menjadi mempelai Tuhan. Artinya apa, Pak? Bapak Ibu, dikuduskan, di sini tulis memakai kata kados. Kados. Kudus. Kata kudus artinya dipisahkan. Jadi mempelai wanita ini dipisahkan dulu. Berpisah dulu dan kembali ke rumahnya. Dan mempelai laki-laki pun pulang ke rumahnya. Dan mempelai laki-laki berkata, nanti aku akan datang sewaktu waktu. Bukankah ini seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3? Mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini kita sedang menunggu mempelai laki-laki untuk menjemput kita? Amin. Menjemput Bapak Ibu, membawa Bapak Ibu, membawa mempelai wanitanya. Dan Tuhan Yesus akan menjemput Bapak Ibu di mana? Dia mengatakan di awan-awan. Dan membawa Bapak Ibu kemana? Ke rumah Bapak. Bapak Ibu, setelah mempelai laki itu menyiapkan rumah, dia akan datang seperti pencuri. Ya, dia datang seperti pencuri. Artinya dia datang di waktu yang tidak kita duga. Di waktu yang tidak pernah kita sangka. Karena pencuri tidak pernah berkata, kapan dia akan datang. Kemudian Bapak Ibu, pada saat mempelai laki-laki sedang mempersiapkan rumah, dia akan mengirim sahabat-sahabatnya kepada mempelai wanita. Itu. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada mempelai wanita, untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu, siapa sahabat-sahabatnya itu Bapak Ibu? Sahabat-sahabat dari mempelai wanita itu adalah para nabi, para pengkhotbah, para pemberita kebenaran yang selalu berkata, siapkan dirimu, mempelai segera datang. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Bapak Ibu, hati-hati dengan pengajaran tentang anugerah. Karena pengajaran tentang anugerah tidak pernah menyiapkan kita sebagai mempelai wanita untuk menghadap Tuhan. Ingat ya. Ingat Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap mempelai yang menghadap Tuhan yang tidak well prepared, yang tidak mempersiapkan diri, pasti ditolak. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Pengajaran tentang anugerah selalu berkata, gak apa-apa, Tuhan itu baik sekali. Selamat. Bapak Ibu tetap selamat. Selamatnya itu adalah kebohongan Bapak Ibu. Karena bahayanya kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri. Karena Bapak Ibu sebagai mempelai wanita Tuhan tidak pernah mempersiapkan diri. Nah Bapak Ibu, kemudian mempelai laki-laki itu mengirim sahabat-sahabatnya untuk memperingat
mengatakan mempelai wanita bahwa dia akan segera datang dan menyuruhnya untuk mempersiapkan diri. Nanti akan ada sofa dan segala macam musik, akan ada pujian, akan ada bunyi sangakala di seluruh dunia yang begitu keras, dan dia akan menjemput kita di awan-awan. Nah, pertanyaannya, siapa yang naik dan siapa yang ketinggalan, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Matius pasal 24. Kalau tertinggal, Pak, boleh nggak? Ada yang tahan nggak? Ada yang tahan, Bapak Ibu? Karena itu penderitaan. Siksaan dunia terjadi dan tumpah semua di situ. Bapak Ibu dengar baik-baik. Nah, Bapak Ibu, kita ini sedang akan dijemput. Bapak Ibu sedang menunggu jemputan mempelai laki-laki. Betul? Pak, saya ikut suami. Nggak bisa. Semua kita, masing-masing kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketahuilah, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali bukan sebagai juru selamat lagi. Dia sudah datang sebagai juru selamat 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Ini adalah masa juru selamat. Ini adalah masa anugerah itu. Dan kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi nanti pada saat dia datang yang kedua kali, dia akan datang sebagai hakim. Dan kalau dia datang sebagai hakim, dia tidak akan pernah berkata kasihan. Tidak Bapak Ibu. Dia akan datang dengan keadilan. Dan dia akan segera datang. Siapkan dirimu. Termasuk orang hamba-hamba Tuhan yang sering berbicara di atas mimbar, yang sering kali berkhotbah, Pak. Ya, Bapak Ibu jangan berpikir hamba Tuhan yang sudah sering berkhotbah akan masuk surga. Siapa bilang? Justru tuntutannya lebih besar karena dia harus menyiapkan diri sendiri dan harus menyiapkan jemaat. Bapak Ibu, siapkan dirimu. Jangan hanya dengar pengajaran yang hanya enak didengar telinga saja. Bapak Ibu, pada hari-hari terakhir itu akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang dan belagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhi mereka itu. Bapak Ibu, siapkan dirimu. Jangan hanya dengar pengajaran yang hanya enak didengar telinga saja. Karena di akhir zaman ini akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang enak didengar. Dan hanya berbicara tentang berkat. Tentang prosperity, tentang kemakmuran, tentang segala macam hal yang berhubungan dengan hal jasmani saja. Tetapi tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita? Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, dia berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong bagimu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 14
ayat yang ke-16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, siapa penolong itu Bapak Ibu? Dialah Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Mari Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membacanya. Ayat selanjutnya ayat ke-17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 mengatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus, roh kebenaran, itulah roh Allah. Di dalam perjanjian lama, roh Allah tidak diam selamanya di dalam diri manusia. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-3 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, roh Allah tidak akan tinggal pada manusia. Roh Allah hanya tinggal pada orang-orang tertentu yang Tuhan akan pakai sebagai hambanya untuk merealisasikan rencana agungnya, untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan pesannya. Seperti kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Samuel, Gideon, Saul, Simpson, Daud, Daniel, Yesaya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Roh Allah hanya tinggal pada orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai. Kepada para nasir Allah untuk menyampaikan pesan dan kehendak kepada umat manusia. Amin. Tetapi di zaman anugerah, setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup, maka dia akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan tinggal selama-lamanya di dalam diri orang itu. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. Di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14 mengatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah kita, Bapak Ibu, saudara dan saya yang hidup di zaman anugerah ini, karena Roh Kudus telah dimeteraikan dan ada di dalam diri Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16, ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara dan saya, untuk menyertai Bapak Ibu saudara dan saya selama-lamanya. Betul? Tetapi banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus tidak memperlakukan dan tidak menyertakan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kehidupannya tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Roh Kudus dikesampingkan, dan Roh Kudus itu seolah-olah tidak ada di dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita akan lihat dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Supaya kita tahu, supaya Bapak Ibu saudara saya tahu dan mengerti bagaimana kita bisa menyiapkan diri
untuk menghadap Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendukakan Roh Kudus? Pak, saya nggak pernah mendukakan Roh Kudus. Apa iya? Bapak Ibu, nanti saya mau menyampaikan sesuatu dan nanti Bapak Ibu sendiri yang menilainya. Oke? Nilai dirimu sendiri. Bapak Ibu nggak usah angkat tangan. Bapak Ibu nilai dirimu sendiri. Bapak Ibu pernah mendukakan Roh Kudus? Tidak. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari apa Bapak Ibu? Menjelang hari penyelamatan. Jadi Bapak Ibu, nanti itu kita ini akan dievakuasi ke surga. Kita akan dijemput dan kita mau diselamatkan dari kehancuran dunia ini. Dan nanti akan muncul langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 14. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menanti-nantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri, dan hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu, dikatakan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, akan hancur. Dan jika segala sesuatunya akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya Bapak Ibu harus hidup. Bapak Ibu, pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi janji Tuhan apa Bapak Ibu? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita, Bapak Ibu Saudara saya, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sambil menantikan semuanya ini, Bapak Ibu harus berusaha supaya Bapak Ibu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan dalam pendamaian dengan Amin. Jadi Bapak Ibu, sebelum semuanya terjadi, janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Pak, dukanya bagaimana? Bapak Ibu, saya mau cerita. Tapi sebelumnya saya mau tanya. Yang sudah memeteraikan Bapak Ibu itu apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu tahu yang memeteraikan itu apa? Bapak Ibu, kita telah dimeterai oleh darah Yesus menjelang hari penyelamatan. Nah Bapak Ibu, lihat ayat selanjutnya. Efesus pasal 4 ayat 31. Surat Efesus pasal 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan. Surat Efesus pasal 4 ayat 31. Ya, mohon maaf. Ya, saya akan bacakan saja. Surat Efesus pasal 4 ayat 31 mengatakan,
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan segala kepahitan. Siapa yang masih suka kepahitan? Apalagi Bapak Ibu, kegeraman. Geram, pengennya bales. Apalagi Bapak Ibu, kemarahan. Wah, ini siapa yang masih suka marah? Kemudian dikatakan pertikaian. Suka bertengkar, ribut terus. Apalagi fitnah, suka ngomong fitnah. Kebohongan itu fitnah Bapak Ibu. Memfitnah orang, apalagi hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu bisa duka Bapak Ibu. Duka dalam bahasa Inggrisnya grief. Duka cita, grief, itu adalah sakit, kesakitan. Nah Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menghujat anak manusia, dosamu diampuni. Menghujat Tuhan Yesus, dosamu diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak akan ada pengampunan. Bapak Ibu, saya kaget ketika baca ayat ini. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 31 dan 32. Injil Matius pasal 12 ayat 31 dan 32 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucap sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak Ibu, kenapa dengan Roh Kudus ini? Ada apa dengan Roh Kudus ini? Nah Bapak Ibu, untuk supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, menyertai Bapak Ibu selama-lamanya, untuk supaya Bapak Ibu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu perlu mengetahui terlebih dahulu tentang pribadi Roh Kudus ini. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Dan ini sangat penting buat kita, buat Bapak Ibu saudara saya. Bapak Ibu, ternyata pribadi Roh Kudus ini disimbolkan dengan burung merpati. Seperti burung merpati. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16. Injil Matius pasal 3 ayat 16 mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ia melihat Roh Allah atau Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati. Nah Bapak Ibu, burung merpati ini adalah burung yang setiap kali, nah kalau Bapak Ibu pernah pergi ke tempat-tempat atau ke daerah-daerah yang ada banyak burung merpati, seperti di Vatikan Roma. Nah Bapak Ibu, kalau di Indonesia burung merpati ini ditangkap dan dibuat menu burung dara goreng, betul. Tapi kalau Bapak Ibu ke luar negeri, burung merpati ini dilindungi. Dan tidak boleh ada orang yang potong burung merpati. Nggak boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri, banyak sekali burung-burung merpati berkeliaran di jalan-jalan. Bahkan ada banyak turis-turis yang duduk, dan kemudian burung merpatinya ngedeketin hanya untuk makan di bawah kaki turis yang memberi makanan itu. Dan burung merpati itu nggak diapa-apakan, sehingga mereka tidak merasa terancam. Bapak Ibu,
Pada saat burung merpati sedang berada di sekitar makanannya, di situ akan ada begitu banyak burung-burung merpati lain dan berkumpul. Dan orang-orang memberinya jagung sebagai makanannya. Dan di situ burung-burung itu akan makan dengan nyaman, dengan aman dan tenang. Tapi begitu Bapak Ibu membuat gerakan badan yang kasar, saudara bergerak dengan rada kasar sedikit, bergerak kasar sedikit, burung itu langsung terbang. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari sifat burung merpati ini? Ternyata burung ini gampang sekali terusik. Begitu kita membuat sesuatu yang tidak pas, dia duka dan dia akan menarik diri dan pergi. Bapak Ibu, Roh Kudus ada pribadi yang sama. Begitu kita berbuat sesuatu yang nggak pas, sedikit saja, dan Roh Kudus peringatkan kita, Roh Kudus tegur kita, dan kita tidak mau dengar suara Roh Kudus, kita abaikan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus tidak akan paksa kita untuk menurutinya, tapi dia akan menarik diri dan pergi. Karena pribadi ini sangat lembut, pribadi ini sangat gentle, pribadi ini sangat sensitif, sehingga kalau kita berbuat sesuatu dan kita sudah dikasih tahu, kita sudah diperingatkan, dan kita tidak bertobat dan kita melawan, dia memilih pergi dari hidup kita. Bukan dia yang suruh saudara pergi, tapi dia memilih untuk pergi. Nah Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama Tuhan memakai Simson untuk membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu, Simson ini adalah seorang nasir Allah. Bapak Ibu tahu ceritanya, Simson dipakai Tuhan dengan luar biasa dan Roh Allah ada padanya. Nah satu saat Simson sampai ke kebun anggur di Timna. Maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Lalu pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian ketika Simson harus menyediakan 30 pakaian kebesaran karena teka-teki yang dapat mereka jawab melalui rengekan calon istrinya, maka dikatakan berkuasa Roh Tuhan atas dia. Lalu pergi ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Bapak Ibu, akhirnya Simson jatuh cinta kepada Delila. Bapak Ibu, Simson mulai hidup di dalam percintaan dengan Delila. Dia terus berzina. Tapi Bapak Ibu, urapan itu tetap jalan. Dia tetap berbuat zina dengan Delila. Urapan tetap jalan. Begitu berbuat zina, pintu gerbang kota segede itu dicebol. Urapan tetap jalan. Pengurapan tetap jalan. Begitu dia terus di dalam dosa, tiba-tiba kita berkata, dan Roh Allah meninggalkan Simson. Dan Simson akhirnya harus menerima kenyataan pahit di dalam hidup. Kemudian orang Filistin menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Kemudian dia harus menjadi olok-olokan raja dan orang-orang Filistin. Dan di akhir hidupnya berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang itu, yang satu di tangan kiri dan yang satu di tangan kanannya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya
Aku mati bersama-sama dengan orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalam. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidup. Bapak Ibu, itulah riwayat hidup Simson yang disertai Roh Allah sejak dalam kandungan ibunya. Dan akhirnya Roh Allah dan Roh Kudus itu meninggalkan dia karena dia selalu mendukakan Roh Allah atau Roh Kudus di dalam hidup. Saul, siapa tidak tahu Saul? Semua orang tahu Saul, bukan? Dia adalah raja Israel pertama. Kitab 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-11. Ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Kitab 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Kemudian di ayat yang ke-6, 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Bapak Ibu, setelah Saul menjadi raja, maka Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sama. Jadi di dalam kehidupan Saul ini, Roh Allah ada atas dia. Tapi Bapak Ibu, di tengah perjalanan hidupnya sebagai raja, Saul kehilangan Roh Tuhan. Saul kehilangan Roh Allah. 1 Samuel pasal 13 mengungkapkan ketidaksetiaan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Dikatakan ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat terserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kamu perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak akan mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya engkau mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan tidak akan tetap. Bapak Ibu, inilah kesalahan fatal yang Daud lakukan. Dan sejak itu Roh Tuhan, Roh Allah tidak ada lagi pada Saul. Dan Saul dikuasai oleh roh jahat. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Saul. Bapak Ibu, akibat ketidaktaatan kepada Tuhan, kepada tuntunan dari Roh Tuhan, kepada tuntunan Roh Allah, maka Roh
Tuhan, Roh Allah mundur dari kehidupan Saul. Hati-hati Bapak Ibu. Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus itu sangat sensitif sekali. Ketika Bapak Ibu diperingatkan, ketika Bapak Ibu ditegur, ketika Bapak Ibu dikoreksi dan Bapak Ibu tidak bertobat, Bapak Ibu tidak menyesali perbuatan dosa Bapak Ibu, maka Roh Kudus itu akan mundur dan pergi meninggalkan Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali Roh Kudus pada saat meninggalkan umatnya atau meninggalkan gerejanya, mereka tidak menyadarinya. Bahkan mereka tidak tahu kalau Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Nah Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan besar, Billy Graham, berkata begini, dan saya akan terus ingat perkataan ini. Kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari gereja, dia berkata 90%, bahkan 95%, atau bahkan 99% ibadah tetap jalan. Tanpa Roh Kudus. Artinya hamba Tuhan ini berkata apa? Gereja hari ini sudah tidak sensitif lagi dengan Roh Kudus. Tuhan mau hadir, gak hadir, terserah. Kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari gereja, hari ini 99% gereja tetap beribadah tanpa Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan mau ada atau enggak ada, terserah. Yang penting persembahannya banyak, jemaatnya banyak. Bapak Ibu, pribadi ini sangat terusik begitu kita tamak. Dia tegur saudara, saudara tidak mau mendengar dia mundur. Begitu Bapak Ibu kepahitan, Alkitab berkata apa? Pahit, bertengkar, Bapak Ibu ditegur dan Bapak Ibu tidak mau mendengar, dia mundur. Dan salah satu raja yang kehilangan Roh Kudus dan tetap diurapi menjadi nabi, bernama siapa? Saul. Dia tetap diurapi dalam kenabiannya, tetapi dia kehilangan Tuhan dan akhirnya mati, bunuh diri. Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti kita baca di dalam 1 Samuel dan seterusnya. Tuhan tidak lagi menyebut nama Saul di mulutnya. Tidak pernah. Bapak Ibu, saya cari di Alkitab nama Saul muncul lagi setelah kitab 1 Samuel. Setelah Saul mati. Tidak disebut lagi. Bahkan Tuhan tidak mau menyebut nama Saul lagi di mulutnya. Tetapi nama Daud, walaupun sudah 400 tahun Daud mati dan berkata, aku kangen sama hambaku Daud, orang yang sangat kucintai. Kenapa? Karena ketika Daud bertobat, ketika Daud berzina dengan Batsheba, yang dia ucapkan di mulutnya, dia berkata apa Bapak Ibu? Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, dari hidupku, kata Daud. Bapak Ibu, pribadi ini, Roh Kudus ini adalah pribadi yang sangat sensitif. Pribadi ini adalah pribadi yang sangat gentle. Dan Alkitab berkata, dan bisa juga engkau sakit. Bapak Ibu, satu hari Benin pergi ke satu KKR Captain Goldman di Kanada. Dan pada saat itu Benin cerita begini. Dan berkata begini, hari itu luar biasa sekali. Ibadah mulai pukul 9 pagi. Kami ngantri dari jam 1 pagi. Wah, kurang kerjaan Pak. Bapak Ibu hati-hati. Kata-kata gitu bisa mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Begitu jam 6 dibuka, semua orang berlari-lari. Berlari-lari dan mencari tempat duduk yang paling depan. Bapak Ibu, hari-hari ini orang Kristen datang beribadah, carinya tempat yang paling belakang. Betul? Hari ini orang-orang Kristen kalau datang beribadah, tempat duduknya yang dicari yang mana? Yang paling belakang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kalau kita chatting nggak kelihatan. Supaya kalau kita WA-an nggak kelihatan. Supaya kalau kita lihat Instagram nggak kelihatan. Beda.
Beda, kemuliaannya beda. Beda. Tapi hari itu mereka berlari-lari dan berebut tempat paling depan. Mereka rindu untuk akan hadirat Tuhan. Mereka rindu untuk dekat dengan hadirat Tuhan. Dan begitu jam 6 pagi gerbang dibuka, mereka masih menunggu jam 7, jam 8, jam 9 karena ibadah dimulai. Dan hadirat Tuhan, dia cerita, wow, 4 jam mereka dilawat Tuhan. Mereka dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Sepertinya waktunya hanya 5 menit. 4 jam seperti 5 menit. Bapak Ibu bayangkan. Hari itu orang Kristen, hari ini orang Kristen, kalau ibadah dibatasi 1 jam ya Pak, nggak usah lama-lama. Firman Tuhan itu 15 menit, pujian penyembahan 15 menit, pengumuman 15 menit, drive through church. Makanya tidak ada kemuliaan Tuhan turun di dalam ibadah. Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu haus, semakin Bapak Ibu lapar, semakin Bapak mengingini pribadinya, semakin nyata kemuliaannya. Amin. Makanya nggak heran kalau ibadahnya Kathryn Kuhlman itu, orang baru datang ibadah itu kankernya sudah rontok. Semua kanker pada hilang tanpa didoakan, pada rontok semua. Kemuliaannya sudah turun sebelum ibadah. Karena Tuhan sangat dimuliakan. Bapak Ibu, ketika ibadah dimulai, Bapak Ibu tahu berapa lama ibadahnya? 4 jam. Mereka dihajar dengan Roh Kudus. Dan mereka semua berkata seperti 5 menit. Hari ini orang ngomel kalau kebaktian lebih dari 1 jam. Makanya beda ya. Bobotnya beda Bapak Ibu. Dan tiba-tiba, ini yang saya dengar, ini yang saya mau belajar. Beliau cerita bagus sekali. Saat saya duduk, saya dengar orang pada nyembah. Tiba-tiba ada seorang wanita dari Melbourne, dari Australia, yang maju ke depan. Nah, sebelum wanita itu maju ke depan dan bersaksi, Berin badannya sedang bergoyang dan dijamah Roh Kudus sambil bercucuran air mata. Dia dilawat Tuhan dengan luar biasa. Dia sedang dijamah Tuhan, badannya gemetar. Dan tiba-tiba di tengah badannya yang sedang gemetar, seorang wanita naik ke mimbar dan bersaksi, kalau Tuhan sembuhkan aku dari penyakit kanker stadium 4. Kemudian dalam hati Benin berkata, bohong. Bapak Ibu, Benin ngomong di hati. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Langsung hadirat Tuhan itu hilang dan pergi dari dia. Bayangkan betapa sensitifnya dia, betapa sensitifnya Roh Kudus. Cuman bergumam di dalam hati. Bapak Ibu, bohong, dibuat-buat, kesaksiannya bohong. Dia langsung pergi. Roh Kudus langsung mundur. Dan begitu dia kehilangan roh hadirat Tuhan. Langsung dia berlutut dan berkata, Tuhan, ampun Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan kalau aku tidak menghormatimu. Kalau aku tidak menghormati Engkau, aku attends you. Kalau aku tidak menghormati kehadiranmu, kalau aku menyakiti Engkau, kalau aku mendukakan hatimu, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Diampuni. Diampuni Tuhan. Tuhan mengampuni dan dia berkata, Tuhan kembalikan hadiratnya dalam hidup. Ketika selagi dia bertobat dan Tuhan kembali, hadirat Tuhan kembali. Bapak Ibu, ini satu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Dan ini juga yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu.
Bapak Ibu, betapa kita sangat mudah mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu pernah tahu kalau ucapan Bapak Ibu atau sikap Bapak Ibu itu mendukakan Roh Kudus? Dia sangat sensitif. Dia tidak akan frontal, dia tidak akan melawan. Dia nggak akan ngomong sama Bapak Ibu, jangan begini, jangan begitu. Ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan Roh. Nggak akan Bapak Ibu. Dia tuh sangat sensitif. Dia tidak pernah membela diri. Begitu dia offense, begitu dia tersinggung, begitu dia tersakiti, begitu Bapak Ibu melawan, dia akan mundur. Bapak Ibu, jangan membuat offense Holy Spirit. Jangan membuat dia tersinggung. Jangan membuat dia tersakiti. Alkitab berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memataikan kamu menjelang hari penyelamat. Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua, ini pelajaran buat kita. Hati-hati dengan ucapanmu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Abdi Allah di sini adalah Elisa, Bapak Ibu. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah Bapak Ibu, background dari cerita ini apa sih Pak? Background ceritanya, pada saat Raja Aram menyerang Israel, dan itu sudah dikepung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan setahun, dan orang Israel menjadi kelaparan. Bahkan diceritakan ada ibu yang tega memasak bayinya, dan itu diberitahukan kepada raja. Dan ketika raja mendengar cerita itu, dikoyakannya pakaiannya, dan dia sangat marah. Raja berkata, Nabi, lakukan sesuatu. Dan Elisa berkata, besok dengar firman Tuhan, kamu akan limpah dengan makanan. Kemudian ajudannya itu berkata, ajudan raja berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Besoknya betul-betul tentara Aram sudah hilang semua karena mendengar deru tentara langit datang. Mereka kabur semua. Ada 3 orang kusta masuk ke perkemahan tentara Aram. Ada banyak sekali makanan. Kemudian ketiga orang kusta itu melaporkan kepada raja. Dan ketika raja mendengar cerita itu, raja menyuruh rakyat keluar. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Seluruh rakyat itu berbondong-bondong dan perwira itu mati, terinjak-injak, dengan matanya melotot, melihat dan tidak makan sesuatu daripadanya. Kenapa? Karena dia offense Holy Spirit, karena dia menyinggung Roh Kudus. Bapak Ibu, kadang-kadang perkataan kita bisa melawan Tuhan, bisa melawan Roh Kudus. Ketidakpercayaan kita bisa melawan Tuhan, bisa melawan Roh Kudus. Bapak Ibu tahu John Lennon? John Lennon pernah berkata, gereja akan punah, John Lennon akan abadi. Lihat, gereja sepi, tapi konserku ramai. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Sehabis berkata begitu, dor, ditembak dan mati. Yang nembak siapa Bapak Ibu? Penggemarnya. Offense Roh Kudus, menyinggung Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, pemilik kapal Titanic
Ini kapal yang dirancang dengan 5 lapis. Bocor 1 masih ada yang kedua, bocor yang kedua masih ada yang ketiga, bocor yang ketiga masih ada yang keempat, bocor yang keempat masih ada yang kelima. Dan di dalam sejarah tidak pernah terjadi kapal bocor sampai kelima. Nggak mungkin. Tapi tiba-tiba dia mengucapkan kata, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tenggelam tidak Bapak Ibu? Tenggelam. Jangan pernah menantang Tuhan. Bapak Ibu, betapa Roh Kudus itu begitu sangat sensitif. Kalau hati kita tidak benar-benar sedikit saja, dia pergi, dia mundur. Betapa seringnya kita mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, betul? Mari Bapak Ibu, belajarlah untuk hidup tanpa mendukakan Roh Kudus yang Tuhan sudah materaikan di dalam hidup ini. Hiduplah selalu untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Jangan pernah mencoba untuk berpura-pura tidak mendengar. Jangan. Tapi marilah kita untuk selalu mentaati apa yang Dia mau sampaikan di dalam hidup kita. Marilah kita semakin hari semakin kudus dan semakin kudus untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita selalu mentaati apa yang Roh Kudus mau sampaikan di dalam hidup kita? Supaya hidup kita semakin hari semakin kudus dan semakin kudus. Hiduplah selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah intim dengan Roh Kudus dan mengenal Dia lebih dan lebih lagi kan pribadi Allah, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, satu hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui dan pahami, bahwa untuk hidup kudus berarti Bapak Ibu harus mematikan semua perbuatan daging Bapak Ibu. Amin. Dan Roh Kuduslah yang akan memimpin dan menuntun dan memampukan Bapak Ibu untuk mematikan perbuatan daging Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibulah yang harus melangkah dan harus memutuskan supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa hidup di dalam pertobatan setiap hari dan hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kekudusan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sebetulnya ini adalah dasar dari kehidupan kekristenan kita. Dan saya mau berbicara mengenai Roh Kudus. Bapak Ibu, tidak kebetulan hari-hari ini kita sebentar lagi akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, betul? Kita mau memperingati hari Pentakosta, di mana murid-murid disuruh menunggu di loteng Yerusalem untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau memberikan sedikit gambaran apa yang terjadi di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, di situ ada sebuah kisah di mana Musa naik ke atas gunung Sinai, lalu turun dan membawa pemberian Allah berupa hukum Allah. Dan apa yang terjadi pada saat Musa menemui orang Israel saat itu, Bapak Ibu? Ternyata orang Israel berbuat dosa dengan membuat patung dan menyembah patung lembu emas. Dan sebagai akibatnya adalah Musa memecahkan dan membanting kedua loh batu itu. Dan sebagai konsekuensi atas dosa mereka, 3.000 orang mati. Lalu cerita yang hampir mirip diulangi di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Bapak Ibu, di pasal ini kita tahu sebelum Yesus naik ke surga, Ia berpesan kepada murid-muridnya untuk berkumpul dan menunggu dan menanti Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan setelah murid-muridnya menerima pencurahan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka dengan berani bersaksi tentang Yesus.
Dan ketika Roh Kudus itu berhadapan dengan manusia berdosa, sebagai akibatnya 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Bapak Ibu lihat kesamaannya? Bapak Ibu, yang satu Musa naik ke atas gunung, kemudian dia memberikan pemberian Allah berupa hukum Allah. Dan ketika hukum Allah berjumpa dengan kegagalan manusia, hasilnya adalah kematian dan 3.000 orang mati. Nah, di dalam Kisah Rasul, Yesus naik ke surga dan memberikan pemberian berupa Roh Kudus yang dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus itu berjumpa dengan manusia berdosa, hasilnya 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Bapak Ibu, apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya percaya ini bukan kebetulan, tapi ini adalah sebuah deklarasi bahwa manusia ketika berjumpa Allah, manusia itu gagal untuk melakukan hukum Allah. Manusia itu tidak bisa, manusia itu tidak mampu untuk menggenapi hukum Allah atau melakukan yang namanya hukum Allah. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus itu diutus dan datang ke dunia ini, Roh Kudus diutus kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini adalah satu anugerah yang Bapak Ibu Saudara saya dapat terima. Amin. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga hari ini kita bisa menerima kehidupan Allah dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu, ini adalah satu anugerah. Tuhan tahu bahwa pada saat manusia menerima hukum Allah, ternyata manusia itu gagal. Itu sebabnya dia mengutus rohnya kepada kita dan memberikan kehidupannya, supaya kita ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara saya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hari-hari ini di dalam kehidupan orang Kristen, muncul sebuah pertanyaan yang besar. Kenapa Tuhan itu berkuasa? Kenapa orang Kristen itu memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa? Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupannya, kenapa banyak hidup orang Kristen ini tidak penuh dengan kuasa? Kalau memang Tuhan itu berkuasa, kenapa orang Kristen hidup tanpa kuasa? Bapak Ibu, kita melihat ada banyak orang Kristen tidak berkemenangan di dalam kehidupannya. Mereka berada di bawah bayang-bayang kegagalan, di bawah bayang-bayang dosa, dan mereka kalah di dalam kehidupan ini. Dan mereka berada di bawah bayang-bayang kekalahan. Mereka tidak bisa mengalami yang namanya kehidupan berkemenangan. Mereka gagal di dalam dosa. Mereka gagal di dalam mengatasi daging. Mereka kalah dalam mengatasi dosa dalam hidupnya. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Ternyata penyebabnya adalah kalau Bapak Ibu mau hidup berkemenangan, Bapak Ibu harus memiliki hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu diselamatkan, untuk Bapak Ibu bisa lahir baru, Bapak Ibu perlu memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui pertobatan Bapak Ibu. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau memiliki hidup yang berkemenangan, Bapak Ibu mau menang terhadap dosa, mau menang terhadap pencobaan, mau menang terhadap situasi, Bapak Ibu harus memiliki hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Bapak Ibu perlu punya hubungan yang benar dengan Allah Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu diciptakan, karena Bapak Ibu didesain oleh Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu didesain, Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan tidak untuk berfungsi dan berjalan sendiri. Bapak Ibu didesain untuk bergantung kepada Roh Kudus. Bapak Ibu, satu kali Paulus berkata di dalam surat 2
surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat dan kelima. Dan Paulus berkata begini. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Surat 1 Korintus pasal 2, 4 dan 5 mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tapi dengan apa Bapak Ibu? Dengan keyakinan akan kekuatan roh atau dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita ini didesain untuk bergantung kepada Roh Kudus. Kita ini harus punya keyakinan akan Roh Kudus, akan kuasa Roh Kudus, supaya iman kita tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi iman kita didesain supaya bergantung kepada kuasa Allah. Jadi kita ini didesain untuk bergantung kepada sumber kuasa itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu tidak akan pernah menang terhadap dosa. Bapak Ibu, inilah yang menjadi penyebabnya. Karena banyak orang Kristen sekalipun sudah lahir baru, tapi mereka gak bisa menang terhadap dosa. Mereka gak bisa menang terhadap pencobaan. Dan mereka hidup di bawah bayang-bayang kekalahan. Karena itu kita perlu memiliki hubungan yang benar dengan Allah Roh Kudus. Kalau kita mau punya hidup yang berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau bagikan ada 4 hal dimensi di dalam hidup, di dalam Roh Kudus. Ada 4 hal dimensi hidup dengan Roh Kudus yang perlu Bapak Ibu alami di dalam hidup ini. Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, dimensi yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengenal dan mengalami Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, menganggap Roh Kudus itu sebagai objek yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan dan hanya untuk memuaskan keinginan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau punya hubungan, kalau kita mau mengalami Roh Kudus atau mengenal Roh Kudus, kita harus sampai di sebuah titik di mana kita harus menerima pewahyuan daripada Roh Kudus. Dan itu bukan hanya sekedar objek untuk digunakan, tetapi Roh Kudus itu adalah sebagai pribadi untuk dicintai. Kita harus melihat Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa untuk dipergunakan. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar pengaruh untuk dipergunakan, tetapi Roh Kudus adalah seorang pribadi untuk kita cintai. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid Yesus. Ketika saya tanya kepada mereka, mereka pasti setuju dan mereka pasti tahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dan saya tahu banyak orang-orang Kristen, saya tahu bagi orang Kristen, Roh Kudus adalah seorang pribadi hanya di otak saja, hanya di pikiran saja. Banyak orang Kristen ketika saya berkata Roh Kudus itu pribadi, ya sudah tahu Pak. Mereka bilang mereka sudah tahu. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi dengan betul dan menyadari Roh Kudus itu adalah seorang pribadi dan memperlakukan dia sebagai seorang pribadi, itu adalah sesuatu yang berbeda. Banyak orang tahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi dan stop sampai di situ. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari
mereka tidak pernah memperlakukan Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Mereka cuma melihat Roh Kudus itu sebagai kekuatan dan kuasa untuk dipergunakan. Sesuatu yang mereka bisa gunakan. Bukan seorang pribadi yang dicintai. Dan kita tidak benar-benar memperlakukan Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Dan ini yang menjadi akar masalahnya, Bapak Ibu. Sampai kita mengalami pewahyuan bahwa Roh Kudus itu pribadi dalam hidup kita yang harus kita cintai. Dan kita mulai memperlakukannya dan memandang dia sebagai seorang pribadi yang kita cintai. Barulah setelah itu kita bisa mengalami terobosan dalam kekristenan kita. Bapak Ibu, satu pertanyaan penting dan kita perlu tahu jawabannya. Apa arti Roh Kudus bagi Bapak Ibu? Bapak Ibu, satu kali ada seorang muda lulusan sekolah kita ditanya sama dosen pembimbingnya. Dosen itu bertanya begini, apa arti Roh Kudus bagimu? Lalu dia menjawab, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dia jawab itu dengan semua pengetahuan. Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah. Roh Kudus itu bisa sedih. Roh Kudus itu bisa begini, bisa begitu. Lalu dosennya itu ngomong, stop. Saya nggak tanya, apa itu Roh Kudus? Tapi saya tanya, siapa Roh Kudus? Yang saya tanyakan adalah, siapa Roh Kudus bagimu? Apa arti Roh Kudus bagimu? Ternyata anak muda ini gelagapan. Karena dia tidak bisa menceritakan satu pun tentang Roh Kudus. Karena dia tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Dan dia cuma tahu tentang Roh Kudus. Dia cuma menerima doktrin tentang Roh Kudus. Tetapi ternyata dia itu tidak punya pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Jadi dia tidak bisa menjawab apa arti Roh Kudus baginya. Secara pribadi, dia tidak bisa menjawab siapa Roh Kudus baginya. Karena dia tidak punya pengalaman dan tidak pernah punya hubungan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa tahu tentang Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu belum tentu mengenal Roh Kudus. Bapak Ibu tidak bisa mengenal Roh Kudus tanpa ada interaksi dua arah. Bapak Ibu, kita bisa tahu tentang Roh Kudus, tapi kita belum tentu mengenal Roh Kudus. Pertanyaan pentingnya dalam hidup kita, apa arti Roh Kudus bagi hidupmu secara pribadi? Siapa Roh Kudus bagimu? Nah, Bapak Ibu tidak akan bisa menjawabnya kalau Bapak Ibu tidak pernah paham dia. Ini bukan cuma sekedar kekuatan. Ini bukan sekedar kuasa yang dipergunakan. Bukan sekedar doktrin yang dipelajari. Dia juga bukan sekedar pribadi di dalam diri ini yang orang bisa rasakan. Tapi dia lebih dari itu. Dia adalah seorang pribadi untuk kita bisa kenali lebih mendalam lagi. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengenal Roh Kudus lebih mendalam lagi. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kita akan membaca kembali ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapak Ibu, kata seorang itu artinya pribadi. Dikatakan supaya apa Bapak Ibu? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, seringkali ayat ini berlalu begitu saja. Betul? Tapi Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya sangat powerful. Dikatakan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertaimu selama-lamanya.
Berarti ada pribadi, ada sosok pribadi yang menyertai kita selama-lamanya. Apa Bapak Ibu? Mari kita sadari ini. Dikatakan seorang penolong yang lain. Ini R-nya huruf besar, Bapak Ibu. Dan ini adalah Allah Roh Kudus. Dan ternyata itu diberikan di dalam hidup kita untuk menyertai kita. Dia adalah seorang pribadi yang nyata. Kemanapun kita pergi, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi dia bukan sekedar kekuatan, dia bukan sekedar kuasa, tapi ini adalah pribadi yang nyata. Lalu ayat yang ke-17 berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid Yesus, kita mengenal dia. Kenapa kita bisa mengenal dia? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau kita yang sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Dan dia itu selalu menyertai kita. Dan selalu berserta dengan kita selama-lamanya. Itulah yang membuat kita ini bisa mengenal dia. Dan banyak orang Kristen nggak ngerti kebenaran ini. Banyak orang Kristen berpikir untuk mengalami Roh Kudus, kita harus bergantung kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Kita seringkali berpikir bahwa untuk bisa mengalami Roh Kudus, dan itu hanya orang-orang tertentu yang spesial. Mungkin hamba-hamba Tuhan tertentu yang spesial, yang bisa punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Bahkan ada orang Kristen yang bergantung kepada hamba Tuhan tertentu. Banyak orang Kristen untuk mengalami Roh Kudus itu bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri orang. Ada orang Kristen untuk bisa mengalami Roh Kudus ini bergantung sama Roh Kudus yang ada di dalam hamba Tuhan tertentu. Bapak Ibu itu nggak salah. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan itu untuk transfer Roh Kudus. Tapi siapapun hamba Tuhan yang diurapi untuk melayani, goal akhirnya dari pelayanan hamba Tuhan itu bukan supaya Bapak Ibu bisa bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam hamba Tuhan itu. Kalau semuanya bergantung kepada hamba Tuhan dan jemaat kejar-kejar hamba Tuhan, maka pelayanan hamba Tuhan itu tidak sampai pada tujuan. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami Tuhan lewat pola pelayanan seorang hamba Tuhan, itu hanyalah apa Bapak Ibu? Itu hanyalah model. Itu hanyalah percontohan. Itulah Roh Kudus itu. Dan itu hanya perkenalan. Inilah Roh Kudus. Tapi nego akhir pelayanan dari hamba Tuhan adalah, goal akhirnya adalah supaya Bapak Ibu bisa mengenal Roh Kudus yang memang Tuhan sudah taruh di dalam diri Bapak Ibu, yang menyertai Bapak Ibu selama-lamanya. Dan Bapak Ibu bisa mengenal pribadi Roh Kudus itu secara pribadi. Bapak Ibu, ada Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mau mengalami Roh Kudus? Bapak Ibu bisa. Pasti bisa. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu. Dan Roh Kudus itu dia di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Dunia memang gak bisa mengenal dia, karena dunia mencoba mengenal Tuhan dengan pikiran, dengan panca inderanya. Dikatakan dunia tidak bisa mengenal dia, karena dunia melihat dia. Karena dunia tidak melihat dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara saya dapat mengenali, karena Roh Kudus itu bisa kita kenali secara rohani. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup Bapak Ibu memang tidak bisa merasakan kehadirannya secara fisik. Tapi Bapak Ibu bisa mengenalnya secara roh. Karena Roh Kudus adalah dimateraikan Tuhan di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu,
Banyak orang berpikir hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami Roh Kudus. Dan tidak semua orang percaya bisa mengalami Roh Kudus. Kenapa? Kenapa semua orang percaya ada Roh Kudus di dalam dirinya, tapi banyak orang berpikir untuk mengalami Roh Kudus kita harus bergantung pada hamba Tuhan tertentu yang diurapi. Memang benar, beberapa orang bisa menjadi saluran untuk Bapak Ibu mengalami Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu tidak boleh berhenti di situ. Bapak Ibu, itu hanya model, itu hanya perkenalan. Selanjutnya di dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, Roh Kudus itu menyertai Bapak Ibu selama-lamanya. Dan Bapak Ibu bisa mengalami pengalaman yang seru karena Roh Kudus itu diam di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu harus beranjak dewasa. Bapak Ibu tidak boleh bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Karena Roh Kudus yang sama juga ada di dalam diri Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengalami Roh Kudus? Bapak Ibu perhatikan. Banyak orang berpikir, Bapak Ibu tangkap kebenaran ini. Banyak orang berpikir seperti ini. Saya ingin kena Roh Kudus, saya ingin mengalami Roh Kudus, dan saya membutuhkan lebih banyak Roh Kudus di dalam diriku. Itu salah Bapak Ibu. Salah. Padahal kebenarannya Bapak Ibu, kebenarannya adalah bukan seberapa banyak Roh Kudus yang Bapak Ibu butuhkan, tetapi sebaliknya. Kebenarannya adalah seberapa banyak dari diri Bapak Ibu yang Roh Kudus miliki. Saya ulangi. Banyak orang berpikir untuk bisa mengalami Roh Kudus lebih lagi dan mengenal Roh Kudus, aku butuh Roh Kudus itu lebih banyak. Salah Bapak Ibu. Salah. Karena Roh Kudus di dalam diri kita bukan ukuran. Roh Kudus itu adalah pribadi utuh Bapak Ibu. Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan ukuran. Bapak Ibu menerima Roh Kudus itu utuh. Dia itu pribadi penuh. Jadi pertanyaannya bukan lebih banyak Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu yang bisa dapatkan, tapi lebih kepada seberapa banyak dari diri Bapak Ibu yang Roh Kudus miliki. Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu membuka diri untuk dikuasai, untuk dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena seberapa banyak Bapak Ibu membuka diri untuk Roh Kudus, maka Bapak Ibu akan menerima Roh Kudus lebih banyak dari dalam diri Bapak Ibu. Artinya akan ada banyak buah-buah yang muncul di dalam hidup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu bisa mendapatkan prioritas Bapak Ibu, Roh Kudus bisa mendapatkan lebih banyak ruang di dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melibatkan Roh Kudus di dalam semua aspek kehidupan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mengalami pengalaman-pengalaman lebih banyak lagi bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, banyak orang mengkotakkan Roh Kudus hanya dalam sebuah ruangan yang sempit. Roh Kudus, engkau hanya akan aku libatkan kalau aku pelayanan saja. Tapi kalau dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, Bapak Ibu tidak pernah melibatkan dia. Jadi Bapak Ibu hanya akan mengalami Roh Kudus itu cuma sedikit. Dan hanya dalam aspek pelayanan saja. Padahal Bapak Ibu bisa membuka ruang yang seluas-luasnya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang bertanya, kenapa ya dalam hidupku, aku ini kok minim sekali pengalaman dan pengenalan bersama dengan Roh Kudus? Ya, karena Bapak Ibu tidak pernah membuka hati kepada Roh Kudus. Bapak Ibu tidak pernah mengizinkan Roh Kudus mengisi kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya mengkotakkan dan membatasi Roh Kudus. Dan tidak pernah mengizinkan dia mengendalikan dan menguasai hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, mulai malam hari ini, mari Bapak Ibu, ganti pola pikir Bapak Ibu. Bukan lebih banyak Roh Kudus yang Bapak Ibu butuhkan. Karena Roh Kudus
itu sudah diberikan utuh. Tapi seberapa banyak dari diri kita yang Roh Kudus miliki? Semakin Bapak Ibu membuka diri, semakin Roh Kudus mendapatkan waktu Bapak Ibu, prioritas Bapak Ibu. Semakin banyak Roh Kudus itu dilibatkan di dalam banyak ruang dan aspek kehidupan Bapak Ibu. Sebanyak itulah Roh Kudus akan bekerja. Sebanyak itulah Bapak Ibu akan mengalami Roh Kudus. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu menganggap mengalami Roh Kudus itu hanya di KKR. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kok aku minim pengalaman bersama Roh Kudus? Padahal prinsipnya sama. Kenapa Bapak Ibu bisa mengalami Roh Kudus di dalam KKR? Karena Bapak Ibu membuka diri. Bapak Ibu terbuka terhadap lawatan Allah. Bapak Ibu haus dan lapar akan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam KKR Bapak Ibu mengalami itu. Nah, sebetulnya dengan prinsip yang sama Bapak Ibu bisa alami Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya kalau Bapak Ibu terbuka, haus dan lapar, Bapak Ibu bisa mengalami Roh Kudus juga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sehari-hari di rumah, di dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam berbagai aspek kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa alami Roh Kudus. Amin. Prinsip yang sama Bapak Ibu. Kita harus membuka diri terhadap. Nah Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa mengenal Dia, untuk Bapak Ibu bisa dan bukan cuma tahu tapi mengenal Dia, Bapak Ibu butuh yang namanya inisiatif untuk berinteraksi dengan Dia. Bapak Ibu, kenapa ada banyak orang Kristen tidak mengenal Roh Kudus? Karena tidak pernah punya inisiatif untuk berinteraksi dengan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, membangun hubungan itu memerlukan interaksi dua arah. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengenal Roh Kudus dan mengalami Roh Kudus, diperlukan inisiatif dari Bapak Ibu untuk berinteraksi dengannya. Makanya Roh Kudus itu perlu diajak bercakap-cakap. Roh Kudus itu perlu dikasih ucapan terima kasih. Roh Kudus itu perlu dikasih pengucapan syukur. Roh Kudus itu perlu disembah. Roh Kudus itu perlu dilibatkan. Roh Kudus itu perlu dipercayai. Roh Kudus itu perlu untuk apa Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu bisa bergantung kepadanya. Dia perlu dirindukan. Maksudnya dia perlu disambut untuk hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Nah Bapak Ibu, untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih, untuk bercakap-cakap, untuk mempercayai Dia, untuk melibatkan Dia, untuk menyembah Dia, itu butuh inisiatif dari Bapak Ibu. Untuk berinteraksi dengan Roh Kudus itu tidak boleh menunggu. Perlu inisiatif dan kesengajaan dari pihak kita. Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanan saya mengenal Roh Kudus, ada satu interaksi yang Bapak Ibu bisa jadikan contoh permulaan untuk Bapak Ibu bisa mengenal Roh Kudus. Ada satu hal yang Bapak Ibu bisa perlu lakukan sehingga Bapak Ibu bisa mengenal Dia sebagai pribadi. Maksudnya, jadikan Dia itu sebagai seorang sahabat yang bisa mengajar Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, jadikan Dia itu seorang sahabat yang bisa mengajar Bapak Ibu. Mana ayatnya Pak? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Bapak Ibu perhatikan. Ini Yesus yang berkata kepada murid-muridnya. Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu, Yesus sebenarnya mau mengatakan banyak hal yang penting kepada murid-muridnya. Tapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya pasti belum bisa memahaminya. Lalu apa solusinya Pak? Ini solusinya.
Ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu perhatikan, Yesus sebenarnya mau mengatakan banyak hal yang penting kepada murid-muridnya. Tapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya pasti belum bisa untuk memahaminya. Dan Yesus memberikan solusinya. Tapi jangan kamu khawatir. Kalau Roh Kudus datang, Dia adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dan Dia akan meneruskan apa yang aku katakan kepadamu. Apa yang aku katakan, Dia akan katakan. Apa yang Dia dengar daripadaku, Dia akan mengatakannya kepadamu. Bahkan hal-hal yang akan datang, Dia pun akan mengatakannya. Jadi ternyata solusinya adalah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang akan sanggup memimpin kita. Dia akan mengajari kita sesuai dengan tingkat pengertian kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bapak Ibu perhatikan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu. Dan dikatakan apa Bapak Ibu? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengenal Roh Kudus, satu interaksi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus membiasakan diri Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tapi merenungkan dan bertanya kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena dengan merenungkan dan bertanya, itu bukti bahwa hatimu haus dan lapar untuk diajar. Nah Bapak Ibu, banyak orang hanya beribadah 1 minggu, 1 kali, dan tidak pernah membaca Alkitab secara pribadi. Dan kalaupun membaca cuma sekedar baca, tidak pernah merenungkan dan tidak pernah bertanya kepada Roh Kudus. Nah, momen-momen pertama saya dengan Roh Kudus, ketika saya banyak merenungkan firman Tuhan dan banyak tanya sama Roh Kudus, dan Roh Kudus itu Dia yang akan mengajar kita sesuai dengan tingkat pengertian. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berinteraksi dan mengenal Roh Kudus, Roh Kudus itu sering berinteraksi dengan kita. Ketika kita rajin merenungkan dan bertanya kepada Roh Kudus. Coba praktekkan Bapak Ibu. Jangan sekedar mengandalkan khotbah pada saat ibadah, tapi renungkanlah dan bertanyalah kepada Roh Kudus saat-saat Bapak Ibu memiliki saat teduh. Bapak Ibu, orang yang sering bertanya kepada Roh Kudus, sering merenungkan firman Tuhan, maka orang itu akan mendapat banyak pewahyuan dan banyak rema. Jadi bukan hanya logos yang Bapak Ibu bisa terima, tetapi Bapak Ibu juga akan menerima pewahyuan dan rema. Amin. Bapak Ibu, seringkali Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu di dalam situasi melalui satu ayat firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu bisa memberi pengertian untuk situasi yang Bapak Ibu alami. Dan Bapak Ibu bisa dikasih hikmat pengertian sebegitu rupa. Dan Bapak Ibu bisa menyadari ada jawaban atas persoalan hidup yang Bapak Ibu sedang alami, yang sedang Bapak Ibu hadapi. Dan itu Roh Kudus yang berbicara. Dan Bapak Ibu bisa sadar bahwa Roh Kudus itu pribadi yang nyata, yang dapat mengajar Bapak Ibu. Nah, dengan berjalannya waktu, maka Bapak Ibu akan mengalami Roh Kudus
Dan Bapak Ibu akan mengalami banyak pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu bisa harus mengenal dan mengalami Roh Kudus secara pribadi. Dan Bapak Ibu tidak perlu lagi mengalami Roh Kudus dan bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri seseorang atau hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus punya pengalaman secara pribadi bersama dengan Roh Kudus sendiri. Dan itu perlu inisiatif untuk Bapak Ibu berinteraksi dengannya. Yang kedua, Bapak Ibu, dimensi yang kedua adalah saya rindu Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus mengubah Bapak Ibu dari dalam keluar. Saya rindu Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus bekerja mengubah Bapak Ibu dari dalam keluar. Bapak Ibu, Roh Kudus itu pribadi yang berkuasa. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu terlibat di dalam penciptaan alam semesta. Roh Kudus itu Roh Kudus itulah yang memberikan kehidupan. Segumpal tanah yang bisa menjadi makhluk hidup yang namanya manusia. Dan Roh Kudus terlibat di dalam. Bapak Ibu, Roh Kudus itu juga yang membuat Maria yang masih perawan itu menjadi hamil dan mengandung Roh Kudus. Dan mengandung. Roh Kudus bisa memampukan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai. Bahkan pada waktu Yesus mati, Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk diam di dalam kita selama-lamanya. Diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Menjadi pribadi yang dinamis, yang penuh dengan kuasa. Dan itu ada di dalam kita. Oleh sebab itu, sudah seharusnya lah kalau Roh Kudus itu diam di dalam kita. Seharusnya lah hidup kita ini berbeda. Seharusnya Roh Kudus itu bisa membuat perbedaan sebelum dan sesudah. Sebelum kita punya Roh Kudus dan sesudah kita punya Roh Kudus. Harus ada perbedaan mencolok. Bapak Ibu, sayang sekali pada kenyataannya. Kenapa pada kenyataannya? Ada banyak orang Kristen sudah lahir baru, sudah diselamatkan, sudah lahir baru, tapi kenapa hidupnya tidak menunjukkan perbedaan? Karena kebenarannya, tidak semua anak Tuhan, tidak semua orang Kristen itu hidup di dalam taraf yang sama. Ada orang Kristen yang hidup penuh dengan sukacita, sementara kita lihat orang-orang Kristen yang hidup di dalam beban dan tekanan. Ada orang Kristen yang mukanya berseri-seri memancarkan kehidupan, sementara kita melihat ada orang Kristen yang hidupnya loyo, yang berbeban berat. Nah Bapak Ibu, kita mulai dengan orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Ada kemuliaan kemenangan. Sementara kita melihat ada orang Kristen yang hidup di bawah bayang-bayang kekalahan. Tidak bisa kalahkan dosa. Tidak bisa kalahkan daging. Tidak bisa kalahkan pencobaan. Hidup di bawah kekalahan terus. Dan terus jatuh bangun dalam dosa. Kita melihat ada orang Kristen tertentu yang mengalami pertumbuhan yang besar. Sementara kita melihat ada sedikit orang Kristen yang sudah lahir baru, tapi stagnasi dan mandek rohaninya. Kita melihat ada orang Kristen tertentu hidupnya murah hati. Dan bahkan bisa mensupport dan bahkan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Di sisi lain kita melihat orang Kristen yang dibelenggu dengan egoisme. Mereka berat untuk memberi. Mereka menjadi orang Kristen yang egois, yang tidak pernah berpikir untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada orang-orang Kristen yang hidup di dalam taraf yang berbeda.
Nah Bapak Ibu, Paulus menggambarkan ada 3 kriteria manusia, ada 3 taraf kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, namanya manusia berdosa atau nature man. Jadi siapa nature man ini? Yang pertama, namanya manusia berdosa atau nature man. Bapak Ibu, siapa nature man ini? Manusia duniawi ini adalah nature man atau manusia berdosa. Kategori yang pertama inilah orang yang belum lahir baru, orang yang belum menerima keselamatan, dan mereka yang belum memperoleh Roh Kudus atau belum ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena mereka belum percaya, belum diselamatkan dan belum lahir baru. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang-orang seperti ini tidak punya minat kepada hal-hal rohani. Bahkan mereka sekalipun mereka pandai, mereka itu idenya cemerlang, tapi mereka tidak bisa menilai atau tidak bisa memahami perkara-perkara. Mereka tidak punya minat akan perkara-perkara rohani dan hal-hal Roh Kudus. Dan itu dianggap sebagai kebodohan, kata firman Tuhan. Ini adalah nature man. Mereka berada di bawah kuasa dan belum lahir baru. Yang kedua, dengan cepat aja, ini namanya carnal man atau manusia kedagingan. Kalau yang pertama manusia berdosa, yang kedua manusia kedagingan atau carnal man atau manusia dunia. Bapak Ibu, manusia dunia ini manusia yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah kuberikan kepadamu, bukan makanan-makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun belum dapat menerimanya, alias masih bayi. Kamu masih duniawi, kamu masih manusia dunia, sebab juga di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan. Bukanlah hal-hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Jadi Bapak Ibu, siapakah kategori orang kedua ini? Mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah lahir tapi hidup secara daging. Yang ketiga adalah spiritual man atau manusia rohani. Ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk hidup dirinya sendiri. Ciri-cirinya manusia rohani ini adalah semua kebalikan dengan manusia kedagingan. Kalau manusia kedagingan itu mandek rohaninya, manusia rohani itu pertumbuhannya stabil dan konstan, pesat. Yang satu hidup bagi dirinya sendiri, yang satu hidup untuk Allah dan untuk menyenangkan. Kalau yang satu itu terus-menerus kekanak-kanakan dan jadi bayi, yang satu mengalami kedewasaan. Bapak Ibu, bertumbuh semakin berdewasa. Kalau yang satu hidup dikuasai daging, yang satu hidup menurut roh. Yang satu hidup menurut keinginan daging, yang satu hidup dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah spiritual man. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ada di taraf mana? Kalau Bapak Ibu ada di taraf manusia berdosa, sekalipun Bapak Ibu beragama Kristen, Bapak Ibu perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami kelahiran baru. Kalau Bapak Ibu di taraf manusia kedagingan, Bapak Ibu sudah lahir baru dan Bapak Ibu sudah terima Yesus, tapi Bapak Ibu masih hidup bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu tidak bertumbuh secara rohani dan tidak mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu menurut kedagingan Bapak Ibu, dan itu manusia kedagingan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah hidup secara rohani, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, itulah yang dimaksud dengan spiritual man. Bapak Ibu ada di taraf yang mana? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ada orang sudah lahir baru tetapi kita tidak melihat ada kemenangan di dalam kehidupan mereka? Hidup mereka masih dikuasai dosa. Kenapa hidup mereka tidak bertumbuh? Kenapa hidup mereka mandek secara rohani? Kenapa tidak ada sukacita?
Mengapa mereka tidak bisa menang terhadap pencobaan? Karena bukan lebih banyak Roh Kudus yang mereka butuh, tapi seberapa banyak diri mereka yang dimiliki Roh Kudus. Seberapa banyak dari diri mereka itu mengizinkan Roh Kudus bekerja, memimpin dan mengendalikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan lanjutan dari renungan tentang Roh Kudus ini minggu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan satu pujian yang akan saya naikkan. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan saya percaya pujian ini juga akan memberkati Bapak Ibu, saudara semuanya. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian bersama-sama. Roh yang hidup, penuhi hidupku. Menyembah
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Plenary. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Ya Pak, saya Pak. Pak Hins dan Pastor Lepi yang akan menjawabnya. Kembali Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.